Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki Anda lemah, lutut sering nyeri, jangan pasrah. Bapak Ibu, para pejuang kesehatan di seluruh Indonesia, coba bayangkan sebuah pemandangan yang mungkin sangat akrab bagi Anda. Pagi hari, saat hendak bangkit dari tempat tidur, kedua lutut terasa kaku dan menjerit kesakitan. Untuk berdiri saja butuh perjuangan. Harus berpegangan pada dinding, kaki terasa berat seperti diseret, seolah ada rantai besi tak kasat mata yang membelenggu setiap langkah Anda. Jalan ke kamar mandi terasa seperti mendaki gunung. Berdiri lama saat sholat membuat Anda goyah, dan bermain dengan cucu yang lincah kini hanya menjadi angan-angan yang menyakitkan. Anda mungkin berpikir, ini wajar. Namanya juga sudah tua. Dengarkan saya, pikiran pasrah itulah musuh terbesar Anda. Kelemahan itu bukan takdir. Itu adalah jeritan minta tolong dari otot dan sendi Anda yang sedang kelaparan nutrisi. Bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa Anda bisa merebut kembali kekuatan langkah Anda? Bukan dengan obat pereda nyeri yang merusak ginjal, bukan pula dengan suplemen kalsium mahal dari luar negeri, melainkan hanya dengan 7 cemilan ajaib yang harganya murah meriah dan bisa Anda temukan di warung sebelah rumah Anda. Sebelum saya bongkar rahasia ini, saya ingin kita semua bersatu dalam perjuangan ini. Silahkan, tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Selama lebih dari 3 dekade, saya telah menyaksikan ribuan lansia yang hidupnya dipenjara oleh kaki yang lemah. Mereka kehilangan kemerdekaan, kehilangan kebahagiaan dan terisolasi di dalam rumah mereka sendiri. Hati saya hancur setiap kali melihat seorang kakek yang dulu gagah perkasa, yang dulunya adalah seorang pejuang atau tulang punggung keluarga, kini harus dipapah hanya untuk berjalan ke teras. Atau seorang nenek yang dulu paling rajin ke pengajian dan arisan, kini hanya bisa termangu menatap dari balik jendela. Mereka semua datang ke saya dengan keluhan yang sama dan seringkali sudah membawa vonis yang sama dari lingkungan sekitar. Sudah tua, ya wajar. Hari ini, saya di sini untuk menghancurkan vonis sesat itu. Berdasarkan pengalaman saya menangani pasien dari pelosok desa di kaki Gunung Kerinci Jambi yang udaranya menusuk turang, hingga ke perkotaan padat di Surabaya yang panasnya menyengat, saya menemukan sebuah rahasia besar. Rahasia para leluhur kita yang ternyata jauh lebih hebat dari ilmu kedokteran modern. Sebuah rahasia yang tersembunyi di dalam cemilan-cemilan sederhana yang selama ini kita anggap remeh. Saya akan tunjukkan kepada Anda 7 cemilan super ini dan saya jamin efeknya akan bikin Anda kaget. Anda akan merasakan perubahan hanya dalam beberapa hari. Kaki yang tadinya berat akan terasa lebih enteng. Lutut yang tadinya panas seperti terbakar akan terasa lebih adem. Dan api semangat untuk melangkah akan kembali menyala di dalam diri Anda. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas 7 cemilan ajaib itu, kita harus kenali dulu musuh kita yang sebenarnya. Musuh itu bernama sarkopenia. Nama yang aneh tapi dampaknya mengerikan. Sarkopenia adalah proses penyusutan massa dan kekuatan otot yang terjadi akibat penuaan. Ini adalah pencuri diam-diam. Setiap tahun setelah usia 50, kita bisa kehilangan hingga 1-2% massa otot kita. Bayangkan dalam 10 tahun, Anda bisa kehilangan 20% dari kekuatan Anda. Itulah mengapa di usia 60 atau 70, mengangkat galon air terasa mustahil atau sekedar bangkit dari kursi saja terasa seperti mengangkat beban berat. Tapi apakah ini murni karena usia? Tidak. Penyebab utamanya adalah karena otot kita kelaparan. Ibarat sebuah bangunan, otot kita butuh pasokan semen, yaitu protein, dan pekerja, yaitu vitamin dan mineral untuk perbaikan harian.
Di usia senja nafsu makan kita menurun, penyerapan nutrisi di usus juga berkurang. Akibatnya, otot tidak mendapatkan pasokan yang cukup dan bangunan itu pelan-pelan runtuh. Kabar baiknya, proses ini bisa kita lawan. Dengan memberikan bahan baku yang tepat, kita bisa membangun kembali kekuatan otot kita. Camilan ajaib pertama, pisang kepok kukus, sang suplemen otot alami. Awas, jangan salah. Bukan pisang Ambon manis yang tinggi gula dan bisa memicu diabetes, tapi pisang kepok yang dikukus. Pisang kepok kukus adalah suplemen alami paling sempurna untuk otot dan saraf kaki Anda. Ia adalah sebuah gudang dari dua mineral super penting yang menjadi kunci kekuatan, kalium dan magnesium. Bayangkan otot Anda adalah sebuah mesin mobil yang canggih. Kalium adalah bensinnya. Ia adalah elektrolit yang memberikan sinyal listrik bagi setiap kontraksi otot. Tanpa kalium yang cukup, otot Anda tidak akan punya tenaga untuk bergerak. Magnesium adalah olinya. Ia membuat gerakan mesin menjadi halus, rileks, dan mencegahnya macet atau kram. Di usia senja, kita sering sekali kekurangan dua mineral ini karena pola makan yang salah dan penyerapan yang menurun. Akibatnya, kaki sering kram hebat di malam hari, terasa kaku dan berat saat bangun tidur, dan cepat sekali lelah saat berjalan. Dengan mengonsumsi satu buah pisang kepok kukus hangat setiap pagi, Anda sedang mengisi ulang tangki bensin dan oli untuk mesin otot kaki Anda. Saya teringat kisah Pak Harun, 68 tahun, seorang pensiunan tukang pos dari Purbalingga, Jawa Tengah. Beliau datang ke saya dengan keluhan betisnya yang sering kram hebat di malam hari, sampai beliau menjerit kesakitan dan membangunkan istrinya. Rasanya seperti ditarik paksa, Dok. Sakitnya luar biasa, katanya. Setelah saya sarankan untuk mengganti sarapan gorengan dan kopi manisnya dengan satu buah pisang kepok kukus, hanya dalam waktu 1 minggu, beliau menelpon saya dengan suara yang sangat gembira. Dok, alhamdulillah, sudah 3 malam ini saya tidur pulas tanpa diganggu kram lagi. Istri saya sampai heran. Camilan ajaib kedua, ubi ungu kukus, sang pemadam kebakaran sendi. Lihatlah warnanya yang ungu pekat dan misterius itu. Itu bukan sekedar pewarna, Bapak, Ibu. Itu adalah pertanda bahwa ia dipenuhi oleh antioksidan super kuat bernama antosianin. Antosianin ini adalah pasukan pemadam kebakaran alami paling elit bagi sendi-sendi Anda. Rasa panas, bengkak, kemerahan, dan nyeri di lutut atau pergelangan kaki Anda itu adalah tanda adanya kebakaran atau peradangan di dalam sendi. Antosianin dari ubi ungu akan datang dan memadamkan api peradangan itu dari dalam, memberikan rasa sejuk dan nyaman pada sendi Anda yang sedang menjerit. Selain itu, ubi ungu juga kaya akan serat yang akan membersihkan usus Anda sehingga penyerapan nutrisi-nutrisi penting untuk sendi bisa berjalan maksimal. Saya punya pasien, nenek asih dari sebuah desa sejuk di dekat Garut, Jawa Barat. Beliau menderita radang sendi lutut atau osteoartritis yang parah hingga untuk sholat pun harus duduk di kursi. Setelah rutin ngemil sepotong kekil ubi ungu kukus setiap sore, dalam waktu 1 bulan, bengkak di lututnya kempes drastis. Dok, sekarang saya sudah bisa sujud lagi. Rasanya seperti mimpi, katanya sambil menangis haru. Camilan ajaib ketiga, kacang tanah rebus, sang batu bata pembangun otot. Inilah senjata utama kita untuk melawan sarkopenia. Seperti yang sudah saya jelaskan, sarkopenia adalah pencuri massa otot yang membuat kita menjadi lemah dan rapuh. Untuk melawannya kita butuh asupan protein berkualitas tinggi setiap hari. Kacang tanah rebus adalah salah satu sumber protein nabati terbaik, termurah dan paling mudah ditemukan di seluruh Indonesia. Cukup segenggam kecil kacang tanah rebus setiap hari, Anda sudah memberikan batu bata yang dibutuhkan oleh tubuh
untuk memperbaiki dan membangun kembali serat-serat otot yang mulai menipis karena usia. Jangan takut asam urat. Mitos bahwa kacang tanah menyebabkan asam urat itu tidak sepenuhnya benar. Yang berbahaya adalah kacang goreng yang penuh garam. Selama direbus dan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, tidak satu panci sendirian, kacang tanah sangat aman dan justru menyehatkan. Camilan ajaib keempat, bubur kacang hijau, tanpa santan dan gula, sang infus energi alami. Ini adalah infus energi alami bagi tubuh Anda yang mulai lelah. Kacang hijau adalah sumber protein nabati yang sangat lembut dan mudah dicerna. Tidak akan membebani lambung kita yang sudah menua. Selain itu, ia adalah gudang nutrisi mikro yang luar biasa. Ada folat untuk pembentukan sel baru, ada zat besi untuk memproduksi darah merah, dan ada magnesium untuk menenangkan syaraf. Kombinasi ini bekerja sama untuk memproduksi sel darah merah yang sehat, yang akan bertugas sebagai truk pengangkut oksigen ke seluruh otot kaki Anda. Kaki yang kuat butuh pasokan oksigen yang melimpah. Pak Safri, 74 tahun seorang pensiunan guru dari Salatiga, sering merasa tubuhnya gemetaran meskipun hanya melakukan aktivitas ringan seperti menyapu halaman. Setelah mengganti kebiasaan minum teh manisnya dengan semangkuk kecil bubur kacang hijau tawar, hanya dalam waktu 2 minggu, beliau tidak lagi gampang gemetaran. Camilan ajaib kelima, telur rebus, sang kunci kekuatan tulang. Jangan pernah meremehkan kapsul gizi sempurna ciptaan Tuhan ini. Telur rebus adalah sumber protein hewani terlengkap. Tapi bukan itu kekuatan utamanya untuk kaki kita. Kuning telur adalah salah satu dari sedikit sumber alami vitamin D. Vitamin D adalah kunci yang membuka gerbang agar kalsium bisa masuk ke dalam tulang kita. Tanpa vitamin D yang cukup, sebanyak apapun kalsium yang Anda konsumsi dari susu atau suplemen, kalsium itu tidak akan pernah sampai ke tulang. Ia hanya akan numpang lewat, atau lebih parahnya lagi, mengendap di pembuluh darah dan menyebabkan pengapuran. 1 butir telur rebus setiap hari adalah asuransi terbaik Anda untuk melawan osteoporosis dan patah tulang. Pak Subagio dari Bantul, Yogyakarta. Setelah terjatuh dan mengalami patah tulang ringan, saya wajibkan beliau makan telur rebus setiap hari. Proses pemulihan tulangnya jauh lebih cepat dari yang diperkirakan oleh dokter ortopedi. Camilan ajaib keenam, pepaya matang. Sang pembersih sendi dari dalam. Buah sejuta umat ini ternyata adalah pembersih sendi yang luar biasa. Pepaya mengandung sebuah enzim unik yang sangat kuat bernama papain. Enzim ini memiliki sifat anti peradangan yang dahsyat, mirip seperti antosianin pada ubi ungu. Ia membantu mengurangi peradangan di dalam sendi. Dan yang lebih penting, ia membantu sistem pencernaan kita untuk memecah sisa-sisa protein dari makanan yang jika tidak tercerna dengan baik, bisa memicu reaksi peradangan di seluruh tubuh, termasuk di sendi. Dengan pencernaan yang bersih dan lancar, sendi pun akan menjadi lebih tenang dan tidak mudah nyeri. Ibu Suryani dari Pontianak, Kalimantan Barat, sering mengeluh nyeri di pergelangan kakinya. Setelah rutin makan beberapa potong pepaya matang setiap pagi, rasa nyerinya berangsur-angsur hilang. Perut jadi enak, kaki juga jadi enteng, Dok, katanya. Camilan ajaib ketujuh, dan ini adalah sang raja pemulih otot, alpukat. Jika ada satu buah yang saya nobatkan sebagai makanan super paling sempurna untuk kaki para lansia, itu adalah alpukat. Buah yang lembut dan creamy ini adalah paket lengkap. Pertama, ia kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sangat sehat. Lemak sehat ini berfungsi sebagai oli atau pelumas alami bagi sendi-sendi Anda, membuatnya tidak mudah kaku, tidak mudah berbunyi krek-krek, dan tidak mudah nyeri. Kedua, kandungan kalium di dalam alpukat bahkan lebih tinggi daripada pisang. Seperti yang sudah kita bahas, kalium ini sangat vital
untuk menjaga kontraksi otot tetap normal dan mencegah kram. Ketiga, alpukat dipenuhi oleh antioksidan kuat seperti vitamin E dan glutathione yang akan melindungi sel-sel otot Anda dari kerusakan akibat radikal bebas dan mempercepat proses pemulihannya setelah Anda beraktivitas. Saya teringat kisah Ibu Sri dari sebuah desa asri di Banyumas, Jawa Tengah. Beliau sering mengeluh lututnya terasa berat dan kaku setiap kali bangun tidur. Bahkan untuk berjalan ke musola yang hanya berjarak 50 meter dari rumahnya pun, beliau harus berhenti beberapa kali. Saya sarankan beliau untuk mencoba satu hal yang sangat sederhana. Makan 1 sendok makan penuh alpukat matang setiap pagi saat perut masih kosong. Tanpa gula, tanpa susu kental manis, hanya alpukat murni. 3 minggu kemudian, Bu Sri datang ke klinik dengan wajah yang berbinar-binar. "Dok, sekarang lutut saya tidak terlalu nyeri lagi. Saya bisa jalan ke musola tanpa harus duduk-duduk dulu," katanya dengan penuh semangat. Kekuatan dari alpukat begitu nyata. Bapak, Ibu, bayangkan jika setiap pagi kita memulai hari dengan salah satu dari 7 camilan ajaib ini. Tubuh kita akan mendapatkan bahan bakar terbaik, otot menjadi lebih kuat, sendi lebih lentur, dan tulang lebih padat. Mungkin terlihat sepele, hanya sepotong ubi atau segenggam kacang rebus. Tapi jika dilakukan dengan konsisten setiap hari, kebiasaan kecil ini bisa menjadi titik balik yang membantu tubuh kita kembali bertenaga, lutut menjadi lebih stabil, dan kaki tidak mudah lemah saat melangkah. Kesehatan sejati bukan soal ingin terlihat muda atau kuat di mata orang lain. Kesehatan sejati adalah agar kita tetap bisa berjalan sendiri ke kamar mandi tanpa bantuan, tetap bisa beribadah dengan tenang tanpa rasa sakit, dan tetap bisa berkumpul dengan keluarga tanpa harus menyusahkan orang di sekitar kita. Jangan tunggu sampai Anda membutuhkan tongkat atau kursi roda untuk mulai memperbaiki pola makan Anda. Cukup dengan langkah kecil, dengan 1 camilan sehat setiap pagi, tubuh Anda perlahan tapi pasti akan mulai pulih. Jika Bapak dan Ibu merasa video dari channel Klinik Sehat Lansia ini memberikan harapan baru dan ilmu yang bermanfaat, saya mohon, jangan simpan pengetahuan ini untuk diri sendiri. Tekan tombol suka sebagai tanda dukungan Anda, dan yang paling mulia, bagikan video ini seluas-luasnya. Kirimkan kepada orang tua Anda, kepada teman-teman pengajian Anda, kepada tetangga Anda. Mari kita bersama-sama membangun sebuah komunitas lansia yang kuat, mandiri, dan berdaya. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan menakjubkan lainnya yang akan saya bagikan. Semoga setiap langkah kecil yang Bapak dan Ibu ambil selalu membawa kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.